Salah satu keistimewaan bagi bangsa Indonesia, terutama para warga Nahdiyin, bahwasannya pada bulan Rajab ini adalah hari didirikannya yang disebut organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang bernama Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Amma ba'd. Yang saya hormati Rais atau Muhtasyar Prinu Kura Bapak Ihwan Hidayat, dan juga guru kita bersama Bapak Kiai Kirom. Yang saya hormati Khatib MWC Cikarang Utara Bapak Ustadz Abdul Jalil Esos ya. Yang kami hormati Bapak Ketua RT berapa ini Pak? RT 2, Bapak Ketua RW 30, Ketua Gang 6, Pengurus Prinu Sakura, Bil khusus Ketua Bapak Ustadz Adi Marianto, sebelbet ya. Dan seluruh jajaran pengurus Prinu Sakura. Dan tak lupa kepada Ketua Ansor Bapak Ustadz Riyadi beserta pengurus Ansor Karang Raharja dan Banser sekarang Raharja. Puji syukur marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada malam hari ini kita bersama-sama menghadiri undangan daripada Prinu Sakura dalam rangka istighosahan dan sekaligus merayakan satu abad atau harlah satu abad Nahdlatul Ulama yang pada tahun ini genap berusia 100 tahun. Salawat dan salam semoga tercurah atas baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, bulan ini, bulan Rajab, adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keistimewaan bagi bangsa Indonesia, terutama para warga Nahdiyin, bahwasannya pada bulan Rajab ini adalah hari didirikannya yang disebut organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang bernama Nahdlatul Ulama, yaitu tepatnya 16 Rajab 1344 Hijriah ya, atau insya Allah bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2023. Jadi kalau ngitung hari atau hari lahirnya NU Nahdlatul Ulama itu dihitungnya dari tahun Hijriah. Kalau dihitung dari tahun Masehi itu tidak ketemu ya, belum sampai 100 tahun. Tapi kalau di tahun Hijriah maka akan ketemu bahwa di tanggal 16 Rajab tahun 1444 Hijriah ini NU berusia 100 tahun atau satu abad. Tentunya kita layak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Melihat sejarahnya NU berdiri bersamaan dengan gerakan-gerakan kebangsaan, gerakan-gerakan perjuangan untuk bangkit dari keterpurukan, baik itu kemasyarakatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Sehingga termasuk diantaranya adalah ketika terjadi fenomena suatu peristiwa yang sangat mempengaruhi keagamaan ataupun ajaran-ajaran agama Islam yang terjadi di kota Mekah, di mana ketika itu berkuasa di sana kaum Wahabi
mereka mempengaruhi Raja Saudi pada waktu itu untuk menghancurkan situs-situs Islam pada tahun sekitar 1925 atau 1926. Nah, ketika itu terdengar oleh para alim ulama Indonesia, maka dibentuklah yang disebut Komite Hizaz. Dan ketika Komite Hizaz ini diutus untuk menghadap Raja Saudi pada waktu itu, maka terjadilah dialog, dan dialog itu alhamdulillah diterima oleh Raja Arab waktu itu supaya tidak menghancurkan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tonggak sejarah yang paling penting, peran NU yang pertama kali. Selain itu, perjuangan NU untuk membangkitkan semangat perjuangan juga tidak sedikit. Ketika bangsa kita dijajah oleh bangsa asing untuk menguasai Indonesia, maka NU pun bergerak mengetuk, mengajak, mengobarkan semangat para pemuda, mengobarkan semangat perjuangan, sehingga terjadilah perjuangan para pemuda, dan alhamdulillah sampai terjadi resolusi jihad. Nah, resolusi jihad ini adalah bakal cikal kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Itulah peran NU yang kedua. Dan di era kemerdekaan NU pun berperan sangat penting, di mana pengaruh terhadap dasar-dasar negara dan juga undang-undang pemerintahan juga dipengaruhi oleh Nahdlatul Ulama, di mana ulama-ulama menjadi penasehat bagi pemerintah. Namun memang yang namanya politik selalu ingin menjatuhkan satu sama lain, dan termasuk NU bukanlah satu organisasi politik, maka NU pun makin ke depan berusaha untuk dihilangkan, berusaha untuk dihancurkan. Dan tentunya kita tahu sejarah bagaimana kaum nasionalis ataupun kaum politikus ketika itu berusaha menggeser NU, termasuk ketika Orde Baru, perjuangan NU juga sangat berat dan bahkan disingkirkan dan berusaha untuk dibunuh perannya di bangsa Indonesia. Kemudian alhamdulillah di era reformasi, NU pun tidak sedikit mempunyai tantangan, ya, banyak hinaan dan cacian dari para politikus ataupun ya para dari organisasi lain, ya. Tantangannya kan banyak. Ada NU itu diantaranya adalah dianggap bid'ah, ya, bid'ah. Sehingga amalan-amalan aswaja ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan oleh para alim ulama dan diamalkan oleh para santri-santri itu dianggap bid'ah, ya, seperti contohnya tahlilan, zikiran, istighosahan, itu mereka menganggap bid'ah, ya. Kemudian maulid, rajaban itu dianggap bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu pasti masuk neraka. Jadi ketika hari ini kita istighosahan, maka di pandangan ada satu pandangan dari pihak lain atau paham lain mengatakan bahwa kita melakukan sesuatu yang sesat, kita melakukan sesuatu yang bidah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila dilakukan itu berarti kita disebut ahli bid'ah. Inilah salah satu penggembosan, salah satu meracuni ajaran NU, ya. Kemarin ada di Surabaya, Bapak. Ya, pentolan Wahabi yang mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah menyetujui atau tidak pernah mengamalkan yang namanya tahlilan, sehingga terjadilah gejolak di lingkungan, ya, di Madura, gejolak di Surabaya, sehingga ujung-ujungnya meminta supaya orang yang mengatakan atau ustadz yang mengaku ustadz yang mengatakan seperti itu agar meminta maaf, ya. Ya, alhamdulillah sih sudah minta maaf. Cuma kata-kata maaf itu kalau tidak ada tindak lanjutnya juga selesai, ya. Begitu saja. Tapi inilah NU. NU itu moderat, Pak. Pahamnya moderat. Moderat itu apa sih? Pertengahan. Tidak fanatik banget, ya. Tidak fanatik banget, juga tidak bebas banget. Itu namanya moderat.